Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana cara melakukan evaluasi tematik. Misalnya dukungan RKPD atau RPJMD atau program kegiatan subkegiatan kabupaten kota ke prioritas nasional. Demikian juga misalnya ke prioritas provinsi dan sebagainya atau tematik-tematik lainnya. Misalnya dukungan terhadap kemiskinan, penanggulangan kemiskinan ya, atau misalnya dukungan terhadap penanganan stunting. Nah, kali ini saya coba misalnya mencontohkan untuk daya dukung monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan 2024 untuk mendukung prioritas nasional. Evaluasi tematik, klik di sini. Kemudian buat kelompoknya. Setelah itu buat nomor urut, karena ini belum ada maka kita buat nomor urut 1. Nama kelompoknya misalnya prioritas nasional ya. Kemudian kita mau tagging berdasarkan program, silakan dipilih. Kalau berdasarkan program berarti semua kegiatan dan subkegiatan di bawah program tersebut akan ikut. Kalau misalkan kita tagging berdasarkan kegiatan, maka semua kegiatan dan subkegiatan di bawah kegiatan tersebut akan ikut. Kemudian jika berdasarkan subkegiatan, maka akan fokus pada subkegiatan tersebut. Kita tagging berdasarkan subkegiatan. Nah, saya coba saja berdasarkan subkegiatan. Tandai sebagai misalnya prioritas nasional ya. Ini bisa kita tandai atau bisa saja tidak usah kita tandai ya, nanti kita buat saja prioritas nasional. Saya simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian di sini sudah ada prioritas nasional, kita tagging berdasarkan subkegiatan. Nah, komponennya dari prioritas nasional ini apa saja? Ini kita contohkan saja. Misalnya prioritas nasional pertama adalah infrastruktur ya, kita buat 3 aja ya. Kemudian daya dukung untuk penanganan misalnya RKPD untuk penanganan sumber daya manusia ya, ini misalnya prioritas nasional. Kemudian kita lanjut yang ketiga, anggaplah prioritas nasional adalah penanggulangan kemiskinan. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian kita buat prioritasnya, kemudian kita buat komponennya apa saja dari prioritas nasional. Kalau misalnya kita mau melakukan evaluasi tematik terkait dengan isu strategis, bisa saja misalnya kita berikan judul isu strategis. Isu strategis apa saja yang akan kita evaluasi, misalnya kemiskinan, inflasi, stunting dan sebagainya. Itu kalau misalkan kita mau jadikan komponen. Tapi kalau misalkan mau buat satu-satu juga, misalnya kemiskinan itu jadi kelompok tersendiri, kemudian inflasi, kemudian stunting bisa juga. Nah, kali ini saya contohkan bagaimana prioritas nasional. Kita tinggal klik sub kegiatan di sini, silakan klik sub kegiatan. Setelah itu untuk infrastruktur, sub kegiatan apa saja yang mendukung pencapaian prioritas nasional terkait dengan infrastruktur. Saya klik di sini, maka semua daftar sub kegiatan akan tampil seperti ini. Kita tinggal searching misalnya ya. Kalau infrastruktur tentunya berkaitan misalnya dengan pekerjaan umum. Ini adalah terkait dengan pekerjaan umum. Misalnya saya klik di sini terkait dengan pembangunan unit air baku, tanggul sungai. Itu contoh saja ya. Kemudian jaringan irigasi, kemudian terkait dengan air bersih. Kemudian misalnya kita lanjut sistem drainase ya, misalnya kita lanjut saja, misalnya penyelenggaraan jalan terkait dengan pembangunan jalan. Jadi kita ini daya dukungnya kabupaten untuk pencapaian prioritas nasional. Setelah selesai kita tagging seperti ini, kita pilih semua yang terkait dengan infrastruktur dari program kegiatan kita, subkegiatan kita yang mendukung infrastruktur, kemudian kita simpan. Berhasil. Kemudian kita lanjut lagi ke misalnya penanggulangan kemiskinan. Untuk penanggulangan kemiskinan, sub kegiatan apa saja yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Kita misalnya searching terkait dengan kemiskinan.
kemiskinan, tidak ada, atau misalnya sosial ya. Pada umumnya di urusan-urusan sosial ini untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, kita lanjut. Misalnya, nah ini urusan pemerintahan bidang sosial. Misalnya peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial untuk penanggulangan kemiskinan misalnya ya, itu contohnya. Kemudian rehabilitasi sosial misalnya, ini contohnya. Kemudian program perlindungan jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan misalnya ya. Ini saya sudah tagging sub kegiatan karena tadi kita mintanya sub kegiatan. Kalau misalnya kita tadi milihnya tagging berdasarkan program, maka yang akan tampil di sini hanya program saja. Kemudian setelah itu simpan, kita lihat berhasil. Setelah itu kita masuk ke sumber daya manusia. Nah, pilih misalnya terkait dengan prioritas nasional untuk sumber daya manusia, sub kegiatan apa saja yang mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut. Misalnya kita langsung masuk ke urusan pendidikan ya, misalnya pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang guru, pembangunan laboratorium gitu ya. Kemudian kita lihat pembangunan ruang kelas baru ya, penyelenggaraan proses belajar PAUD dan seterusnya. Saya anggap ini saya sudah men-tagging. Nah, sambil OPD melakukan pengentrian realisasi dari sub kegiatan tersebut, maka di sini secara otomatis dia juga akan bergerak sesuai dengan kinerja masing-masing OPD. Nah, anggaplah kita sudah selesai. Jika ada yang tidak sesuai dari hasil taggingan kita, Bapak Ibu bisa mengklik tanda hapus ini ya, tanda sampah ini akan terhapus sub kegiatan yang salah tersebut. Kemudian bagaimana caranya untuk menampilkan dan melihat hasil dari hasil tagging kita ini? Bapak Ibu masuk ke sini, grafik kata. Setelah itu silahkan masuk ke rekap-rekap. Setelah selesai, maka Bapak Ibu silahkan masuk ke kinerja kelompok mandiri di sini. Yang ikonnya ikon berlian, kinerja kelompok mandiri. Nah, di sini sudah ada prioritas nasional sub kegiatan. Sub kegiatan adalah yang tadi kita pilih bahwa ini adalah sub kegiatan yang kita sudah tagging. Kemudian detail, ya, kita klik. Nah, maka akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah rekapnya. Infrastruktur ini didukung oleh 161 miliar anggaran. Realisasi anggarannya hingga saat ini di masing-masing OPD totalnya 53 miliar, sub kegiatannya 13, kinerja proses pembangunannya 34%. Jadi Bapak Ibu bisa presentasikan. Misalnya kita pilih di sini TW3 perubahan. TW3 perubahan. Maaf, ternyata perubahan belum diupload ya. TW3 murni. Oke. Nah, infrastruktur 121 juta, realisasi anggarannya 53 miliar, maaf, 121 miliar. Kemudian sub kegiatannya 13, kinerjanya daya dukungnya untuk kabupaten untuk mendukung prioritas nasional adalah 34,87%. Demikian juga sumber daya manusia, daya dukungnya untuk mencapai nasional adalah 24% dan seterusnya. Mana detailnya sub kegiatan yang dimaksud adalah ada di bawahnya di sini Bapak Ibu. Jadi lengkap ya informasinya. Kemudian rekan-rekan akan mendownload format Excel-nya dari rekap ini. Bapak Ibu tinggal klik ini. Maka kemudian ini akan terdownload. Kita tunggu sebentar. Setelah itu Bapak Ibu silahkan di-download. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Kita buka dulu ya. Kita tunggu bagaimana hasil dari Excel-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Hasil Excel-nya prioritas nasional, daya dukung RKPD untuk pencapaian nasional. Kemudian di sini ada tahun 2024 dan kebetulan saya tadi memilihnya adalah triwulan ketiga di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu kinerjanya masing-masing. Untuk rekapnya kita bisa lihat di sistem tadi ya, Bapak Ibu, bagaimana data-data di sistem di sini. Demikian juga seterusnya. Jadi evaluasi tematik ini tidak terbatas. Bapak Ibu membuat 5 tematik, kemudian 6, 7 sampai 10 dan seterusnya. Di sini tidak terbatas. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kita membuat kelompok tematik untuk daya dukung, misalnya untuk nasional, kemudian provinsi, atau kemudian isu strategis, atau misalnya janji kampanye bupati yang terpilih. Sudah sejauh mana
pencapaiannya. Bapak Ibu bisa kelompokkan dalam kelompok tematik ini. Jadi ini tidak terbatas ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas. Kalau tidak jelas, mohon kiranya dapat disampaikan melalui WA atau di telepon untuk kemudian kami bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.